Pemirsa, Askara Parasadi Harsono, mantan suami Nindi Ayunda tertunduk lemas menerima putusan Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memvonis 9 bulan penjara, potong masa tahanan dan denda 10 juta, subsidi 2 bulan penjara terkait kasus dugaan penyalahgunaan dan kepemilikan narkoba serta kepemilikan senjata api. Dan putusan itu lebih ringan dari tuntutan JPU, yakni 1 tahun hukuman penjara. Meski demikian, pihak Aska merasa jika putusan pengadilan itu dianggap tidak sesuai dengan harapan mereka. Hari ini dibacakan putusan oleh Majelis Hakim yang Mulia terhadap Saudara Aska. Pada prinsipnya putusan tersebut tidak sesuai dengan harapan kami, penasihat hukum, dan tentunya juga Saudara Aska, karena kami berharap putusannya lebih ringan daripada ini, yaitu adalah rehab. Dari pasal putusan Majelis Hakim kami tidak bisa mengaitkan karena itu semuanya penetapan hakim dan putusan hakim, kami tidak bisa lebih lanjut. Tim kuasa hukum Askara mengungkapkan jika kondisi kliennya tetap tenang mendengar putusan majelis hakim. Karena pada kesempatan ini, mereka akan merundingkan lebih dalam mengenai langkah apa yang akan dilakukan atas putusan pengadilan ini. Cukup tenang, Askara didampingin salah satu tim lawyer kita, cukup tenang dan mendengarkan dengan hikmat pembacaan putusan oleh majelis hakim tadi. Saya belum bisa memutuskan apakah kita akan mengajukan upaya banding atau tidak. Kita punya waktu untuk pikir-pikir dan itu akan kita pergunakan semaksimal mungkin. Kita akan diskusi dengan klien kita, yaitu Saudara Aska dan keluarganya tentunya. Narkoba ya, kalau untuk senjata api sendiri gimana Bang? Itu semua satu perkara tadi, itu senjata api dan narkoba dan psikotropikanya. Ya, wajar jika Askara terlihat tenang menyikapi putusan majelis hakim sebab kehebohan sudah dialaminya pada saat Satreskoba Polres Jakarta Barat yang menangkapnya di kediamannya kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan tanggal 7 Januari 2021 lalu. Pada saat penggeledahan, pihak kepolisian menemukan barang bukti 2 butir Happy Five dan sepucuk senjata api. Lantas seperti apa tanggapan Nindi terkait putusan pengadilan atas mantan suaminya itu? Berulang kali saya ucapkan bagaimanapun terjadi hal buruk terhadap pernikahan saya, tetap dia itu bapaknya anak-anak saya. Jadi nggak boleh saya melakukan hal-hal yang buruk gitu. Bukan hanya itu, hati Askara juga terkoyak atas pelaporan Nindi, istrinya, terkait kasus dugaan KDRT hingga gugat cerai. Dan sidang gugat cerai sudah mencapai putusan karena Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun demikian, Askara berniat banding karena ia tidak mau bercerai dengan Nindi. Gugatan ini kan sudah tidak bisa diperbaiki. Dengan kita menjawab berarti ya kita tolak itu kan. Kalau memang bisa ya dipertahankan karena ada orang pihak ketiga yang mengganggu rumah tangganya, ingin menghancurkan rumah tangganya kan. Yang kedua ada 2 orang anak ini gimana gitu nasibnya. Sementara itu, kasus online shop bodong alias penipuan penjualan online menimpa aktris Fairuz Ar-Rafiq. Istri Sony Septian itu langsung memposting toko online yang merugikannya di media sosial. Rasa kecewanya memuncak setelah uang ditransfer sesuai dengan harga yang diminta penjualnya, namun tas impian yang dibelinya tak kunjung tiba. Bahkan komunikasinya dengan penjual tas lantaran tak bisa dihubungi lagi. Bersama Sony, Fairuz yang ditemui mengungkapkan kekesalannya. Ya gimana ya, kalau kita kan ngomongin masalah penipuan itu sebenarnya nggak bisa diduga-duga ya, karena memang kan sekarang media digital ini kan semakin luas, semakin besar, teknologinya semakin canggih ya. Yang jelas untungnya saya sebagai korban ini kan saya cepet gitu loh, cepet sadarnya gitu loh, maksudnya dia nggak beres gitu, walaupun sadarnya setelah ditransfer gitu loh. Maksudnya kayak ya ini sebenarnya pelajaran juga buat saya, karena kan memang ini pertama kalinya saya nggak pernah sih sampai ditipu di online shop gitu loh. Pelajaran gimana kita harus lebih hati-hati sih gitu. Alhamdulillah banyak yang support masyarakat yang banyak yang support, banyak yang laporin dia juga. Dia nggak bisa ngambil, istilahnya dia nggak bisa berkutik juga kan gitu loh, karena kan gak hanya uang yang saya transfer juga, uang juga yang lain
nggak bisa diambil gitu ya. Jadi saya udah happy, mungkin karena saya pemikiran saya langsung cepet aja saat itu kan, feeling aja sih kok nggak nyampe tepat waktu gitu, karena saya kan pernah beli barang branded sebelumnya. Makanya saya bilang gini, kita nggak bisa mukul rata bahwa online shop tuh semuanya nggak benar, enggak. Karena saya beli online shop yang lain nyampe kok barangnya. Ini doang baru kali nyampe. ini. Baru kali ini aja kejadian. Nah ini yang membuat kita harus hati-hati gitu ya. Kasihan ini kan yang jualan beneran, jadi kena dampaknya nanti pasti kan. Selain uang saya, uang dia pun nggak bisa diambil. Kayaknya dia akan kapok kok nih. Setelah Iya ini akan sih. berhenti sih kayaknya. Kalau setelah Data-datanya tapi tahu Kak, orang Tahu, mau tahu, tapi kan saya nggak boleh dia ngomong di sini karena kan kita nggak boleh ngomong kan. kita cuma bilang kayaknya insya Allah ya sepertinya dia akan kapok sih. Disinggung soal besaran kerugian, Virus enggan menyebut nominalnya. Ia hanya mengaku jika uang dalam jumlah besar sudah masuk ke rekening online shop itu. Nominal saya nggak mau nyebutin ya, yang jelas saya kena puluhan juta lah gitu. Terus juga beli barang branded ya. Terus juga saya nggak mau terlalu, kenapa saya sekarang udah tenang beda sama kayak kemarin gitu, karena ya udah masalahnya sudah terselesaikan. Tiba-tiba dia Aku bilang, urus dulu baru ngomong. aku bilang, Bi, aku kayaknya ini aku gini aku udah urus ini. Ya Allah, Bi, aku kaget Aku orang itu nggak pernah mau ngerepotin, jadi kalau apa yang memang aku bisa lakuin, aku lakuin. Jadi begitu udah beres, aku ngomong aja, tapi udah tenang aja, udah beres kok, aku gitu kan. Jadi aku juga udah tahu semuanya gitu loh, dia di mana gitu loh, terus dia siapa, aku udah tahu. Virus mengungkapkan alasannya memposting kekecewaan hatinya agar pengalaman buruk ini bisa menjadi pelajaran sehingga tak menimpa penggemarnya. Dalam postingannya, Virus juga sempat meminta warganet untuk memposting ulang untuk meminimalis korban. Virus juga akan memproses kasus dugaan penipuan online shop ini ke pihak berwajib. Jadi gini loh, saya selalu begini, setiap orang yang istilahnya nyakitin hati saya yang bikin saya kesel apa segala macam, udah saya maafin. Saya waktu pas kejadian itu saya nggak ada loh rasa yang kesel apa sampai kata-kata kotor keluar, enggak. Saya cuma kayak diam. Ya Allah, Ya Allah, dada aja nih orang, saya gitu kan, ngapain sih mesti pakai cara ini gitu. Tapi akhirnya saya di situ langsung kayak udah kayak saya serahin sama Allah, tapi secara dunianya saya biar dia nggak nipu lagi, saya kasih dia pelajaran, ya mudah-mudahan diberikan kesadaran gitu ya. Udah kali ini kapok. Kali ini kapok gitu kan, ya kasihan dia juga kan dengan cari. Menurut saya mencari rezeki itu lebih baik dicek. Sekarang bisa ngecek di akun media sosial itu, bisa kita cek berapa kali orang itu ganti akun. Kalau ganti akunnya udah terlalu sering, lebih baik tidak usah dibeli. Kedua, kolom komentarnya kalau seandainya di offin itu juga lebih baik nggak usah dibeli. Terus juga tag-nya tuh yang kita suka di tag, Jadi tag-in ke orang apa? Iya benar, tag ke orang itu kalau itu kosong itu juga nggak usah dibeli.